Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Bidan Indah yang bertugas pada hari ini ya, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dini ya Ibu ya. Ibu, ini kan saya masih SMA nih ya. Ya. Terus saya punya teman, tapi teman saya itu seperti tersiksa gitu loh Bu sama hubungan sama pacarnya. Nah, gimana Ibu caranya saya memberikan nasihat pada teman saya itu Ibu? Oke. Ini sebelumnya tersiksanya gimana ya, Mbak, maksudnya? eh, itu kalau mau main sama saya, terus kalau main sama teman-teman itu tuh nggak boleh. Jadi kalau Hmm. dia yang langgar itu langsung kayak diancam gitu. Oke. Mbak, saya izin share screen ya. Ya, Apakah sudah terlihat, Mbak? sudah, sudah Ibu. Oke, di sini saya akan membahas tentang kekerasan dalam pacaran. Sebelumnya, kalau menurut Mbak Andini, kekerasan dalam pacaran itu kayak gimana ya, Mbak? Apa aja Setahu contohnya? tahu saya itu cuma kayak pasangannya itu ditampar, dipukul, itu yang saya tahu saja dari kekerasan dalam pacaran Ibu. Oke. Kekerasan dalam pacaran itu pengertiannya adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan ya. Yang dimaksud tuh pacaran. Ya, Kemudian di sini kekerasannya itu bisa secara fisik, emosional, ekonomi, dan juga pembatasan aktivitas. Kalau dari cerita Mbak Andini, berarti tadi teman Mbak itu bisa saja masuk ke kekerasan dalam pembatasan aktivitas. Karena kan dilarang untuk pergi kemana-mana gitu ya Mbak ya. ya, nggak Kemudian, boleh gitu loh kemana-mana. ya, kemudian tujuannya di sini itu adalah supaya Mbak Andini atau temannya Mbak Andini itu bisa tahu tentang KDP atau kekerasan dalam pacaran itu apa, kemudian supaya tidak terjadi terulang lagi dan bisa mengatasi jika ada orang terdekat atau Mbak sendiri yang mengalami KDP. Kemudian bentuk-bentuknya itu yang pertama ada kekerasan fisik, itu seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, pokoknya yang berhubungan dengan tubuh atau fisik dari pasangan itu. Kemudian ada kekerasan emosional atau psikolog. Itu seperti mengancam, menguntit, kemudian memanggil dengan sebutan yang memalukan, kemudian menjelek-jelekkan pasangan kayak gitu. Kemudian ada kekerasan seksual, yaitu seperti memukul, mencium, meraba, tetapi tanpa persetujuan dan itu penuh dengan paksaan. Kemudian bisa juga diancam. Kemudian ada kekerasan ekonomi. Itu maksudnya itu adalah pasangan yang meminta atau memaksa pasangannya untuk mencukupi segala keperluan hidupnya. Padahal kan kalau dalam pacaran kan itu berarti belum tanggung jawab bersama ya Mbak ya. Kemudian ada Ya, kekerasan pembatasan aktivitas, yaitu seperti terlalu posesif, terlalu mengekang, sering curiga, kemudian mudah marah, suka mengancam. Jadi seperti yang Mbak Dini sampaikan, tidak boleh pergi, nanti diancam, kenapa, kayak gitu. Sebenarnya faktor penyebabnya itu yang pertama adanya uh, tingkat pendidikan yang rendah, kemudian pemahaman patriarki atau dia itu pemikirannya itu lebih pengen menjadi pemimpin gitu. Kemudian ada kebiasaan memakai narkoba, kemudian temperamental atau moodnya tuh naik turun kayak gitu. Kemudian bisa juga karena dia melihat postingan di media massa atau media sosial media kayak gitu. Kemudian ada penyebab KDP ini terus berlangsung, yaitu korban itu cenderung lebih lemah, kurang percaya diri. Jadi misalkan dia mengalami kekerasan, tapi dia tidak percaya diri buat melaporkan. Gitu. Dia malu juga bisa. Kemudian dia terlalu mencintai pasangannya, udah cinta buta gitu. Kemudian bisa juga dia selalu memaafkan dan memaklumi pasangannya, padahal itu
selalu terulang. Kemudian dampaknya itu bisa dampak fisik itu ya seperti memar, lebam kayak gitu, patah tulang, luka-luka. Kemudian bisa juga cacat permanen jika memang sudah parah. Kemudian bisa juga dampak psikologi seperti sakit hati, kemudian ada PTSD atau trauma, kemudian jatuhnya harga diri, rasa malu, merasa dihina, menyalahkan diri sendiri, kemudian ada ketakutan yang menghantui terus, kebingungan, cemas, tidak percaya diri dan orang lain, kemudian depresi, ingin bunuh diri itu juga bisa. Kemudian untuk upaya penanganan bagi korban itu kita tuh harus memberi dukungan secara emosional, kemudian dukungan secara lingkungan, dan meyakinkan korban untuk berkata tidak serta menentang segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya. Jadi kita memberi dukungan supaya pasangan tersebut itu bisa menolak atau bisa membela dirinya jika dia dilakukan kekerasan. Kemudian membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan mendampingi korban apabila membutuhkan konsultasi psikiater atau membutuhkan ke jalur hukum kayak gitu harus selalu didukung. Kemudian hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh remaja perempuan agar terhindar dari KDP, yaitu menjadi remaja yang asertif, yaitu mampu mengkomunikasikan yang mereka rasakan kepada orang lain tentang perilaku seseorang. Jadi jika merasa ada tekanan atau depresi atau apa, itu lebih baik cerita ke orang lain. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Kemudian memberitahu orang tua kemanapun pergi supaya kita tetap dikontrol atau dipantau oleh orang tua jika nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian berani berkata tidak bagi yang hal buruk kayak gitu. Kemudian membatasi perilaku seksual. Kemudian untuk remaja laki-laki itu sebaiknya terbuka dan berkomunikasi dengan baik, hormati semua keputusan pacar atau keputusan orang yang dia sayangi, kemudian kenali hasrat seksual dan batasi hasrat-hasrat yang sudah melenceng atau mengarah ke negatif. Kemudian apabila ada orang terdekat atau diri Anda sendiri atau teman, keluarga itu mengalami kasus tersebut, harus segera memberitahu orang yang Anda percayai atau melapor ke pihak berwajib seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, atau Komnas TPA. Karena itu dapat membantu supaya tidak semakin parah gitu. Dan agar cepat ditangani. Baik Mbak, ada yang ingin ditanyakan dari yang saya sampaikan? Jadi nanti kalau saya memberikan nasihat ke teman saya itu pelan-pelan gitu ya Bu ya? Ya, semua harus pelan-pelan karena mungkin saja teman Mbak itu dia tidak mau cerita atau dia lebih menutup itu karena dia merasa malu tadi, tidak percaya diri, jadinya dia merasa kalau yang salah tuh dirinya sendiri kayak gitu. Jadi Mbak harus perlahan-lahan untuk menyemangati atau membantu teman Mbak itu supaya dia lebih percaya diri dan mau membuka cerita ke Mbak kayak gitu. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Sudah Ibu, sudah jelas. Oke. Kalau sudah jelas, saya mau bertanya, Mbak. Tadi macam-macam bentuk dari KDP itu apa saja ya? Ada kekerasan fisik, kemudian emosional, kemudian ada juga kekerasan dalam pembatasan aktivitas Ibu. Oke. Oh iya, satu lagi ada kekerasan ekonomi. Oke, saya anggap Mbak sudah paham ya Mbak ya. Nanti bisa disampaikan ke temannya dan bisa membantu temannya supaya temannya cepat pulih kembali gitu ya Mbak ya. Makasih Bu. Mbak, saya cukupkan ya Mbak ya kalau misalkan udah nggak ada yang ditanyakan. Ya, sudah. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.